Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Sari Kembang, Program Studi Pendidikan Biologi Semester 5, Fakultas Sains Teknik dan Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai metabolisme lipid, di mana tugas kali ini merupakan tugas dari mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Sutika Armiani, SSI MSI. Sebelum kita berlanjut menjelaskan mengenai metabolisme lipid, perlu kita mengetahui pengertian dari lipid itu sendiri, di mana secara umum senyawa yang disebut lipid biasanya diartikan sebagai suatu senyawa heterogen atau molekul-molekul biologis yang tidak larut dalam air, namun larut dalam pelarut-pelarut. Contohnya seperti benzena, ester, kloroform, yang dimana berfungsi sebagai penyusun struktur membran sel, cadangan energi, dan sebagai hormon dan vitamin. Nah, sekarang kita akan beralih pada topik yang sebenarnya tentang metabolisme lemak, di mana sama halnya dengan metabolisme pada senyawa-senyawa lainnya, lemak juga mengalami dua proses dasar metabolisme. Yang pertama adalah katabolisme dan yang kedua ada anabolisme, di mana proses katabolisme pada lemak adalah proses beta oksidasi, yaitu proses degradasi oksidatif asam lemak menjadi asetil CoA. Sedangkan pada proses anabolisme pada lemak adalah proses biosintesis, di mana proses pembentukan asam lemak dari gliseraldehid dan asetil CoA. Pada beta oksidatif ini terjadi di mitokondria. Nah, sedangkan pada biosintesis lemak terjadi pada sitoplasma. Nah, di sini terdapat gambar dari struktur miselius, di mana struktur miselius ini bagian polar berada di sisi luar, sedangkan bagian non-polar berada di sisi dalam. Sebagian besar asam lemak dan monogliserida karena tidak larut dalam air, maka diangkut oleh miselius atau dalam bentuk besar disebut emulsi dan dilepaskan ke dalam sel epitel usus atau enterosit. Di dalam sel ini, asam lemak dan monogliserida segera dibentuk menjadi trigliserida atau lipid dan berkumpul berbentuk gelembung yang disebut kilomikron. Selanjutnya, kilomikron ditransportasikan melalui pembuluh limfe dan bermuara pada vena cava sehingga bersatu dengan sirkulasi darah. Kilomikron ini kemudian ditransportasikan menuju hati dan jaringan adiposa. Kemudian di sini juga terdapat gambar dari trigliserida pada sitoplasma sel jaringan. Di dalam sel-sel hati dan jaringan adiposa, kilomikron segera dipecah menjadi asam-asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, asam-asam lemak dan gliserol tersebut dibentuk kembali menjadi simpanan trigliserida. Nah, proses pembentukan trigliserida ini dinamakan dengan esterifikasi. Sewaktu-waktu jika kita membutuhkan energi dari lipid, trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol untuk ditransportasikan menuju sel-sel untuk dioksidasi menjadi energi. Jadi secara ringkas, hasil akhir dari pemecahan lipid dari makanan adalah asam lemak dari gliserol. Jika sumber dari karbohidrat telah mencukupi, maka asam lemak mengalami esterifikasi, yaitu membentuk ester dengan gliserol menjadi trigliserida sebagai cadangan energi jangka panjang. Nah, jika sewaktu-waktu tak tersedia sumber energi dari karbohidrat, barulah asam lemak ini dioksidasi, baik asam lemak dari diet maupun jika harus memecah cadangan trigliserida jaringan. Nah, dari proses pemecahan trigliserida ini yang dinamakan dengan lifolisis. Kemudian di sini juga terdapat gambar dari ikhtisar metabolisme lipid, di mana pada proses oksidasi lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil CoA. Nah, dari jalur asetil CoA akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sehingga dihasilkan energi. Beberapa lipid non-gliserida disintesis dari asetil CoA.
KOA mengalami kolesterogenesis menjadi kolesterol. Selanjutnya, kolesterol mengalami steroidogenesis membentuk steroid. Asetil KOA sebagai hasil oksidasi asam lemak juga berpotensi menghasilkan badan-badan keton atau aseton, asetat, hidroksibutirat, dan aseton. Proses ini dinamakan dengan ketogenesis. Badan-badan keton dapat menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa yang dinamakan dengan asidosis metabolik. Kemudian untuk metabolisme gliserol. Gliserol sebagai hasil hidrolisis lipid atau trigliserida dapat menjadi sumber energi. Gliserol ini selanjutnya masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat yaitu glikolisis. Pada tahap awal, gliserol mendapatkan satu gugus fosfat dari ATP membentuk gliserol 3-fosfat. Selanjutnya, senyawa ini masuk ke dalam rantai respirasi membentuk hidroksi aseton fosfat, suatu produk antara dalam jalur glikolisis. Di sini juga terdapat bagaimana gambar-gambar dari reaksi kimia dalam metabolisme gliserol. Kemudian, untuk materi oksidasi asam lemak atau oksidasi beta, di mana untuk memperoleh energi asam lemak dapat dioksidasi dalam proses yang dinamakan oksidasi beta. Sebelum dikatabolisir dalam oksidasi beta, asam lemak harus diaktifkan terlebih dahulu menjadi asil KOA. Dengan adanya ATP dan koenzim A, asam lemak diaktifkan dengan dikatalisir oleh enzim asil KOA sintetase atau tiokinase. Di sini juga terdapat bagaimana oksidasi asam lemak dari oksidasi beta tersebut pada gambar yang di samping. Nah, jadi asam lemak bebas pada umumnya berupa asam-asam lemak rantai panjang. Asam lemak rantai panjang ini akan masuk ke dalam mitokondria dengan bantuan senyawa karnitin dengan rumus CH3 3N+ min CH32 min CH OH min CH2 min COO. Nah, kemudian beta oksidasi ini pada proses dehidrogenesis asil lemak KOA, dehidrogenase menghasilkan senyawa enoil KOA. Pada reaksi ini, FAD sebagai koenzim direduksi menjadi ADH2. Ikatan rangkap pada enoil KOA dihidrasi menjadi beta hidroksiasi KOA oleh enzim enoil KOA hidratase. Beta hidroksiasil KOA dioksidasi menjadi beta ketoasil KOA menggunakan enzim beta hidroksiasil. KOA dehidrogenase pada reaksi ini NAD sebagai koenzim direduksi menjadi NAD. Beta ketoasiasil KOA bereaksi dengan KOASH atau bebas menghasilkan asetil KOA dan sisa asam lemak dengan bantuan enzim asetil KOA asil transferase. Jadi asetil KOA akan lepas dan meninggalkan sisa asam lemak yang akan dipotong-potong lebih lanjut menjadi asetil KOA yang lain. Nah, kemudian setiap asam lemak akan dipecah menjadi dua. Karena tiap jenis asam lemak memiliki atom C yang bervariasi, maka jumlah asetil KOA yang dihasilkan berbeda-beda. Jadi, asetil KOA kemudian dapat masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Nah, untuk langkah-langkah masuknya asil KOA ke dalam mitokondria bisa dilihat pada gambar di sini, di mana juga langkah-langkahnya yang pertama yaitu 1. Asam lemak bebas atau FFA diaktifkan menjadi asil KOA dengan dikatalisir oleh enzim tiokinase. Yang kedua, setelah menjadi bentuk aktif, asil KOA dikonversikan oleh enzim karnitin valmitoil transferase 1 yang terdapat pada membran eksterna mitokondria yang menjadi asil karnitin. Setelah menjadi asil karnitin, barulah senyawa tersebut bisa menembus membran interna mitokondria. Yang di samping merupakan contoh dari gambar mekanisme transportasi asam lemak trans membran mitokondria melalui mekanisme pengangkutan karnitin. Kemudian
Langkah selanjutnya yang ketiga, pada membran internal mitokondria terdapat enzim karnitin asil karnitin translokase yang bertindak sebagai pengangkut asil karnitin ke dalam dan karnitin keluar. Yang keempat, asil karnitin yang masuk ke dalam mitokondria selanjutnya bereaksi dengan KOA dengan dikatalisir oleh enzim karnitin valmitoil transferase 2 yang ada di membran internal mitokondria yang menjadi asil KOA dan karnitin dibebaskan. Yang terakhir yang kelima, asil KOA yang sudah berada dalam mitokondria ini selanjutnya masuk dalam proses oksidasi beta. Jadi, dalam oksidasi beta, asam lemak masuk ke dalam rangkaian siklus dengan 5 tahapan proses, dan pada setiap proses diangkat 2 atom C dengan hasil akhir berupa asetil KOA. Selanjutnya, asetil KOA masuk ke dalam siklus asam sitrat. Dalam proses oksidasi ini, karbon beta asam lemak dioksidasi menjadi keton. Nah, ini adalah gambar dari oksidasi karbon beta menjadi keton. Oksidasi badan keton, di mana badan keton dibentuk pada keadaan sel kekurangan karbohidrat baik pada saat puasa dan adanya suatu penyakit seperti diabetes. Kemudian, asam lemak yang berasal dari jaringan adiposa akan dibawa ke hepar untuk menjadi asetil KOA di dalam mitokondria. Bila terdapat sedikit karbohidrat di dalam sel, maka sebagian besar oksaloasetat daruk Krebs menjalani gluconeogenesis agar menghasilkan glukosa. Akibatnya, hanya tinggal sedikit oksaloasetat yang dapat berkondensasi dengan asetil KOA. Kemudian, untuk asetil KOA yang tidak berikatan dengan oksaloasetat, kemudian akan dirubah menjadi badan keton. Nah, badan keton ini terdiri dari 3. Yang pertama, asetoasetat, yang kedua, aseton, yang ketiga, beta hidroksibutirat. Badan keton selanjutnya dilepaskan ke dalam aliran darah dan dapat digunakan sebagai bahan bakar oleh semua sel. Zat ini bersifat sangat asam, sehingga menyebabkan penurunan pH darah dengan cepat atau asidosis metabolik. Pada bagian ini terdapat gambar ketogenesis, di mana proses ketogenesis terjadi apabila asetil KOA tidak bisa berikatan dengan oksaloasetat pada proses siklus Krebs, sehingga hasil KOA yang terlihat inilah yang kemudian dirubah menjadi badan keton. Pada saat asetil KOA dirubah berbagai macam keton seperti asetoasetol KOA, asetoasetat, aseton, dan beta hidroksibutiran. Apabila keberadaan aseton di dalam darah tersebut sangat tinggi, maka aseton ini kemudian akan dibuang melalui sistem respirasi. Namun, beta hidroksibutiran yang merupakan salah satu bentuk badan keton akan tetap beredar di dalam darah, dan beta hidroksibutiran inilah yang kemudian akan dirubah menjadi senyawa-senyawa energi bagi sel-sel yang kekurangan glukosa. Nah, adapun keuntungan metabolisme pemakaian badan keton, di mana hepar dan jaringan lain menggunakan sebagai sumber energi apabila tubuh kita mengalami kelaparan akibat proses puasa jangka panjang ataupun proses gangguan metabolisme. Dengan adanya badan keton ini, dengan sendirinya protein otot akan dapat dihemat karena pengambilan senyawa-senyawa yang dapat menghasilkan energi tidak diambil dari protein tetapi dari badan keton. Selanjutnya, sintesis asam lemak. Di sini sintesis asam lemak terjadi di dalam sitoplasma ACP, di mana digunakan selama sintesis sebagai titik pengikatan. Semua sintesis terjadi di dalam kompleks multi-enzim fatty acid sintase NADPH digunakan untuk sintesis. Asam-asam lemak akan disimpan jika tidak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi. Tempat penyimpanan utama asam lemak adalah jaringan adiposa. Adapun tahap-tahap penyimpanan tersebut adalah yang pertama yaitu asam lemak ditransportasikan dari hati sebagai kompleks FLDL. Kemudian asam lemak
diubah menjadi trigliserida di sel adiposa untuk disimpan. Kemudian gliserol 3-fosfat dibutuhkan untuk membuat trigliserida. Ini harus tersedia dari glukosa. Selanjutnya, akibatnya kita dapat menyimpan lemak jika tak ada kelebihan glukosa di dalam tubuh. Jika kebutuhan energi tidak dapat tercukupi oleh karbohidrat, maka simpanan trigliserida ini dapat digunakan kembali. Trigliserida akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol dapat menjadi sumber energi, sedangkan asam lemak pun akan dioksidasi memenuhi kebutuhan energi pula. Nah, untuk biosintesis asam lemak, kita dapat melihat hasilnya, di mana asam lemak bebas mengalami esterifikasi dengan gliserol akan menjadi suatu senyawa yang disebut trigliserida, dan senyawa ini disimpan sebagai bentuk cadangan. Namun, apabila tubuh kita membutuhkan energi dari lemak, maka asam lemak yang bebas ini tidak dirubah, tetapi akan diikat oleh albumin untuk kemudian akan disalurkan ke berbagai jaringan yang memerlukan untuk dijadikan sebagai sumber energi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.